pertama kali hadir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat Tuhan ya Bapa, buat kasih-Mu yang sempurna yang kami selalu rasakan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami bersama mau belajar dari firman-Mu dan bicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, di sesi pertama Pastor sudah membagikan tentang sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Nah, Pastor sudah membagikan di sesi pertama tentang seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, di mana dalam situasi yang seolah-olah tidak ada harapan, dia mengambil bagian dan dia tetap melayani Tuhan. Nah, masih berkaitan dengan hal itu, hari ini saya akan membagikan tentang karena kuasa kebangkitan Kristus, hidup kita diubahkan. Mari bersama sebelum itu kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 36 hingga yang ke-39. Di atas perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mari bersama kita baca. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka adalah yang hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya ini berkata-kata di dalam hati kamu? Lihatlah tangan ibu dan kaki ibu, aku sendiri lagi. Rawatlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kehadirannya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya diberitakan tentang perbuatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ini bercerita tentang masa-masa kebangkitan Kristus. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus itu kita terus alami dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu Yesus mati lalu kemudian dikuburkan, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Mereka merasa takut dan mereka bersembunyi. Ya, alasannya mengapa sih? Kok bisa mereka takut dan bersembunyi? Toh selama mereka bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan, "Aku akan mati dan aku akan bangkit." Nah, setiap hari setiap mereka bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan selalu sudah mengatakannya bahwa hal itu akan terjadi. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka merasa takut dan mereka bersembunyi. Nah, alasannya kenapa? Kenapa mereka takut? Padahal kalau dipikir mungkin firman yang sampai kepada mereka ya langsung dari mulut Yesus, ya kan? Kalau hari ini ya kita harus baca Alkitab baru kita tahu kebenaran itu, ya kan? Nah, atau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ini keluar langsung dari mulut Yesus bahwa Dia akan mati dan Dia akan bangkit. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena mereka kehilangan harapan, ya.
Berapa banyak di antara kita yang memiliki banyak ekspektasi dalam hidup, ya kan? Kita mau seperti ini, kita mau seperti itu. Mereka kehilangan harapan. Kenapa? Karena yang selama ini yang bersama-sama dengan mereka yang mereka banggakan. Yesus kemana-mana bermujizat, bangga dong aku sebagai pengikutnya. Tapi kenapa akhirnya dia harus mati? Yang selama ini mereka nantikan, mereka harapkan itulah dia, Yesus. Tapi mereka nggak ngerti bahwa penggenapan itu harus terjadi. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang ke gereja, dan kita membaca firman Tuhan itu sendiri, tapi kita masih takut, kita masih ragu-ragu, kita masih khawatir. Seperti tadi, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kenapa kamu masih takut? Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena mereka dan kita semua masih dibutakan, bahkan kita belum mengerti kebenaran itu. Mari kita baca di dalam Lukas 24 ayat 15 hingga 16. Nah, di sini bercerita tentang ada dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, dan Yesus datang kepada mereka. Di sana dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, bayangkan dalam situasi takut, Yesus sendiri yang mendatangi mereka. Dalam situasi khawatir, ragu-ragu, bahkan seolah gak ada harapan, Yesus sendiri yang menghampiri mereka. Tapi di situasi itu mereka gak langsung kenal Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, apa yang menghalangi mata kita hari ini sehingga kita merasa, aku kok gak ada harapan ya? Kok hidup ini sepertinya dalam COVID berkepanjangan banget nih, gak selesai-selesai. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita baca lagi, masih di dalam Lukas 24 ayat 30 hingga 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, bayangkan, Yesus mengingatkan mereka tentang perjamuan terakhir. Itu mengapa kita di gereja kita itu sangat mengutamakan tentang perjamuan kudus itu, karena disitulah inti dari apa yang disampaikan firman Tuhan, yaitu melalui hal itu kita diperingatkan akan kematian Kristus sendiri. Nah, di ayat yang ke-45 masih di Lukas 24. Nah, di sini juga Yesus mengatakan sendiri, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita nggak langsung mengerti, ya. Bahkan kita mendengar firman Tuhan karena kita nggak mengerti. Tuhan sendiri yang membuka pikiran kita, membuka mata kita. Nah, semua yang menghalangi kita hari-hari ini, mari kita berdoa bersama Tuhan, pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk melihat, membuka pikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenarannya bahwa kematian Yesus itu adalah untuk membawa pengampunan kepada kita, dan kebangkitan Kristus itu untuk memberikan pengharapan kekal kepada kita. Nah, salib mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan kubur kosong itu mengingatkan kita bahwa Yesus sama sekali nggak pernah meninggalkan kita. Bayangkan, tadi dikatakan Yesus sendiri yang mendatangi mereka dalam ketakutan mereka. Nah, kalian pernah dengar nggak kisah tentang seorang John Newton? John Newton ini adalah seorang pencipta himne yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Tahu ya semuanya lagu Amazing Grace, ya. Nah, kisah hidupnya ini tertarik saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa dia masa kecilnya adalah seorang yang ikut sekolah minggu juga, karena khususnya ibunya itu orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah. Ayahnya seorang pelaut, dan akhirnya dia tumbuh besar menjadi seorang pelaut. Nah, tapi dia tumbuh besar dalam keadaan kehidupan di pelayarannya, dan dia dijuluki sebagai
sebagai seorang penghujat karena kata-katanya kasar, perilakunya kasar, bahkan dia juga terlibat di dalam penjualan manusia. Nah, apa yang menariknya di sini? Pada suatu hari terjadi badai yang sangat besar waktu dia sedang berlayar bersama awak kapalnya. Nah, di tengah badai itu dia melihat, waduh, banyak yang udah mati nih, gitu kan. Dan dia tiba-tiba teringat akan apa yang ibunya ajarkan waktu kecil, bahwa Yesus, tentang seorang Yesus, siapa Yesus itu. Dan akhirnya dengan penuh rasa bersalah dan rasa tidak layak, dia berseru. Dia cuma minta belas kasihannya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, badai itu pun tenang kembali. Dan waktu itu dia mulai menyadari, wah, ternyata Tuhan itu ada ya. Selama ini aku hidup seperti ini aja. Dan dia memutuskan untuk mendalami firman Tuhan, belajar Alkitab dan semuanya. Dan akhirnya bahkan di masa tuanya juga dia dihabiskan sebagai seorang pendeta, namanya John Newton. Nah, kalau kita mendengar lirik lagu dari Amazing Grace, setiap saya mendengarkannya saya sangat tersentuh. Sedikit liriknya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jadi kuasa kasih karunia Tuhan itu kedengarannya sangat indah, sangat luar biasa, dan kita merasakannya. Dia menyelamatkan seorang yang malang seperti aku, dan dikatakan, aku pernah hilang. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi aku pernah terhilang, Tuhan, dan kemudian aku ditemukan. Dan aku pernah buta secara imanku, tapi kemudian aku melihat karya-karyamu yang sangat luar biasa. Nah, kebangkitan Yesus ini mengubahkan seluruh sisi kehidupan kita, ya. Tidak hanya menyelamatkan, tapi mengubah cara pikir kita, pelayanan kita juga kepada Tuhan, bahkan mengubah hati kita dan sudut pandang kita tentang kebenaran itu sendiri. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini bercerita tentang Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ketika dia diubah oleh Tuhan, semua aspek kehidupannya berubah. Cara pandangnya akan kebenaran firman Tuhan, pola pikirnya, hatinya juga semua diubahkan Tuhan. Makanya dia berani mengatakan, ya bukan aku lagi, melainkan karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada. Makanya Paulus, kalau kita melihat semua yang dituliskan kepada jemaat-jemaat, dia selalu mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Nah, dia tahu, bahkan dia pernah mengatakan, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu kelimpahan, karena dia sudah merasakan kasih karunia Allah. Padahal, dan kita tahu sendiri masa lalunya Paulus, ya sangat memberontak lah. Nah, tapi ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia menjadi seorang yang benar-benar sepenuhnya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, layanilah Tuhan bukan karena jika, tapi layani Tuhan bahkan jika. Nah, jangan kita melayani Tuhan, oke, aku akan melayani Tuhan jika aku sembuh. Aku akan melayani Tuhan jika aku mendapatkan pekerjaan yang aku inginkan. Aku akan melayani Tuhan kalau aku mendapat keturunan. Aku akan melayani Tuhan kalau aku segera mendapatkan jodoh. Dan aku akan melayani Tuhan kalau jika. Tapi di sini seorang Abraham mengatakan kita bahwa aku akan melayani Tuhan bahkan jika, ya, bahkan jika aku sakit, bahkan jika aku di dalam kesesatan, bahkan jika. Nah, di ayat pembacaan tadi yang telah dibacakan oleh Mesiar, kita melihat sosok seorang Abraham. Abraham kita tahu sudah tua. Bahkan di ayat tadi dikatakan udah lemah, udah gak punya harapan lagi untuk punya keturunan. Tapi kemudian dia disebut sebagai Bapa orang percaya. Nah, khususnya di ayat 18 di sana dikatakan di Roma 4 ayat 18 tadi,
sebab sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Ya, ini juga disinggung tadi sama firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor. Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Nah, di sini bukan berarti berarti Tuhan nggak percaya, Abraham nggak percaya Tuhan dong, bukan. Tapi nggak ada dasar untuk percaya secara logikanya manusia. Ya nggak mungkin lagi lah orang udah tua, ya kan? Dalam istilah kita udah peot lah, gitu kan? Udah nggak mungkin lagi untuk bisa menghasilkan keturunan. Tapi apa yang terjadi? Iman Abraham tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan dikatakan karena keyakinannya dia menerima. Dia sudah menerimanya, bahkan hal itu belum terjadi. Dia katakan bahwa jadilah kehendak Tuhan. Nah, seorang Abraham yang sangat luar biasa. Setelah dia mendapatkan keturunan, apakah hidupnya baik-baik aja? Enggak. Dia harus mengalami lagi bahwa anakmu akan diambil lagi sama Tuhan. Ya. Tapi mari kita baca di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 ya. Ya, ayat 17 hingga 19. Sama-sama kita baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, bayangkan, ya kan? Udah banyak hal yang dialami, tapi Abraham tetap percaya dan tetap melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, melalui kebangkitan Kristus ini, saya percaya kita semua diubahkan, ya, diubahkan keseluruhan hidup kita. Jadi nggak setengah-setengah, diubahkan cuma ya cara ini aja lah, cara pelayanannya, cara pelayanan murid-muridnya, tapi semua diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan yang memampukan Abraham untuk melewati semua situasi yang genting di dalam hidupnya, yang secara manusia nggak mungkin lagi. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan yang bertemu dengan Paulus secara pribadi dan mengubahkan seluruh aspek kehidupannya. Bahkan juga seorang John Newton yang kemudian bertemu dengan Yesus dan hidupnya juga diubahkan karena dia memohon belas kasihan dari Yesus, adalah Tuhan yang sama yang hari ini mati dan bangkit dan menyelamatkan hidup kita sehingga kita semua diubahkan. Nah, Yesus mengawali semuanya dengan kasih karunia dan dia menyelesaikan, dia mengakhiri semua pekerjaan di dunia ini juga dengan kasih karunia. Makanya dikatakan waktu dia bangkit, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kata damai itu apa? Ada ketenangan, ada ketentraman. Kalau sesuatu rumah itu damai, gimana rasanya? Pasti betah kita di rumah, ya. Kita pergi bekerja, kita pergi kuliah atau kemana, kita pengen cepat pulang karena kita rasa damai di dalam rumah itu. Nah, dalam kedamaian kita nggak takut lagi, kita nggak ragu lagi, kita nggak gentar lagi seperti kesaksian tadi Newton, bahkan Paulus, bahkan seorang Abraham yang seolah nggak punya harapan. Nah, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita saya percaya sungguh signifikan, ya? Karena tanpa dia hidup kita sia-sia. Hidup kita nggak tahu arahnya mau kemana. Nah, apakah semua yang terjadi ini cukup di kita aja? Apakah semua cukup? Ya udahlah, cukup aku yang menerima kasih karunia Tuhan. Atau kita mau men-sharingkannya, membagikannya kepada jemaat Tuhan yang lainnya, bahkan orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mengenal Kristus dan Kristus dimuliakan. Jawabannya ya ada di diri kita masing-masing, ada di hati kita masing-masing. Ya, setelah kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, apakah semuanya mau berhenti di kita? Itu tergantung dari kita. Satu ayat terakhir di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Mari bersama kita baca. 1, 2, 3. Yang menghendaki dia, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, setelah kita diubahkan, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya.
Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memperlengkapi kami dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami